Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Rusli dengan NIM 120001072, kelas 4B Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah statistik. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari statistik, statistika, variabel, populasi, dan sampel menurut pendapat ahli. Yang kedua, menjawab soal mean, median, modus, kuartil, desil, presentil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Pertama-tama yaitu statistik. Statistik menurut Steele dan Torrey menjelaskan bahwa statistik ialah sebuah metode yang menjelaskan sebuah cara untuk melakukan penilaian ketidaktentuan terhadap penarikan kesimpulan bersifat induktif. Selanjutnya, statistika. Nah, statistika menurut Marguerite F. Hall tahun 1982, statistika merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa data, dan menyimpulkan serta mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Selanjutnya ada variabel. Variabel menurut Bisma Murty tahun 1996, variabel ialah fenomena yang mempunyai variasi nilai, yang dimana variasi nilai itu dapat diukur secara kualitatif atau kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu ada populasi. Nah, populasi menurut Margono tahun 2004, populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada sampel. Sampel menurut Ari Kunto tahun 2006 halaman 131 mengatakan bahwa sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Apabila penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dibilang penelitian tersebut penelitian sampel. Selanjutnya yaitu untuk menjawab soal dari mean, modus, median, kuartil, desil, presentil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan. Yang pertama yaitu mean, saya mendapatkan tabel 7. Nah, ini gambaran dari tabel 7. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai X. Kita akan mencari nilai X. Nah, nilai X diperoleh dari 45 ditambah 51 dibagi 2. Jadi 45 ditambah 51 dibagi 2 mendapatkan hasil 48. Selanjutnya 52 ditambah 58 dibagi 2 mendapatkan hasil 55. Lalu 59 ditambah 65 dibagi 2 mendapatkan hasil 62. Kemudian interval nomor 4, 60, 66 sampai 72 mendapatkan nilai tengah 69. Untuk interval yang kelima yaitu 73 sampai 79. Jadi nilai tengahnya adalah 73 ditambah 79 dibagi 2 mendapatkan hasil 76. Lalu 80 ditambah 86 dibagi 2 mendapatkan hasil 83. Nah, kemudian kita cari F dikali X.
F dikali X itu diperoleh dari F dikali X. Ya, jadi 1 dikali 48 sama dengan 48. Kemudian 2 dikali 55 mendapatkan hasil 110. Lalu 17 dikali 62 mendapatkan hasil 1054. Lalu 3 kali 69 mendapatkan hasil 207. Lalu 10 kali 76 mendapatkan hasil 760. Untuk interval yang terakhir yaitu 7 dikali 83 mendapatkan hasil 581. Nah, setelah X dan F dikali X-nya selesai, nah kita tambahkan satu kotak di bawahnya. Di sini kita tulis jumlah. Lalu kita jumlahkan frekuensi tersebut, yaitu 1 ditambah 2 tambah 17 tambah 3 tambah 10 tambah 7 mendapatkan hasil 40. Jadi frekuensinya ada 40. Selanjutnya kita tambahkan juga yang F dikali X. Jadi 48 ditambah 110 ditambah 1054 ditambah 207 ditambah 760 ditambah 581 memperoleh hasil 2760. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah dari frekuensi dan F dikali X-nya, maka langsung saja kita masukkan rumus. Rumusnya yaitu min atau X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Sigma Fx-nya udah diketahui yaitu 2760 dibagi sigma F yaitu 40. Jadi X bar atau min-nya adalah 69. Jadi pada tabel 7 ini min memperoleh hasil 69. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu kita akan mencari median atau nilai tengah. Nah, di sini saya mendapatkan tabel 9. Nah, ini tabel 9. Nah, untuk mencari median atau nilai tengah ini kita memerlukan yang namanya frekuensi kumulatif. Yang dimana frekuensi kumulatif ini diperoleh dengan cara menyilang ke bawah tetapi menambahkan. Contohnya seperti kita tulis terlebih dahulu 24. Lalu ini kita tambahkan ke bagian frekuensi. Kita menambahkan dengan tabel yang ada di sebelahnya, yaitu 24 ditambah 54 mendapatkan hasil 78 dan begitu seterusnya. Jadi 78 ditambah 90 mendapatkan hasil 168. Lalu 168 ditambah 100 mendapatkan hasil 268. Kemudian 268 ditambah 98 mendapatkan hasil 366. Lalu 366 ditambah dengan 80 mendapatkan hasil 446. Dan yang terakhir 446 ditambah 54 mendapat hasil 500. Nah, untuk memudahkan kita, maka kita akan menjumlahkan frekuensi tersebut dengan cara kita membuat satu kotak di bagian bawahnya. Kemudian di sini kita tulis jumlah. Lalu kita jumlahkan antara 24, 54, 90, 100, 98, 80, 54 dan akan memperoleh hasil
500. Nah, 500 ini merupakan N atau banyak data. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan kelas median dari tabel tersebut dengan cara median sama dengan setengah dikali N. Setengah, N-nya sudah diketahui yaitu 500. Jadi setengah dikali 500 memperoleh hasil 250. Jadi ini merupakan kelas median. Nah, kelas median ini maka kita harus mencari yang lebih dari 250 ataupun yang kurang dari sama dengan 250. Nah, yang lebih dari 250 yaitu yang tidak jauh yaitu ada di 268. Maka kita akan menetapkan bahwa interval nomor 4 dengan nilai 51 sampai 60 dengan frekuensi 100 dan frekuensi kumulatif 268 merupakan kelas median. Nah, setelah itu maka kita akan memasukkan rumus untuk mencari median dari data tersebut. Rumusnya ada yaitu ME median sama dengan letak median ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif median per frekuensi median tutup kurung dikali C. Nah, untuk memudahkan kita maka kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Nah, yang pertama LME. Nah, letak median ini terletak pada di awal ini yaitu 51. Kemudian 51 ini kita kurangkan dengan 0,5 dan akan mendapat hasil 50,5. Lalu setengah N nya udah diketahui yaitu 250. Dah, itu kita tidak perlu lagi untuk mencarinya. Kemudian ini frekuensi kumulatif median. Nah, ini diperoleh dari angka sebelum kelas median. Jadi 168. Nah, frekuensi kumulatif median yaitu sebelum kelas median yaitu 168. Selanjutnya FME atau frekuensi median. Nah, frekuensi median dari kelas median yaitu 100. Lalu C ini yaitu kita hitung dari 51 sampai 60 dengan cara 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Jadi C-nya itu ada 10 atau C biasa disebut dengan panjang kelas. Nah, lalu kita tinggal masukkan rumus tersebut yaitu ME sama dengan letak mediannya udah diketahui yaitu 50,5 ditambah setengah N-nya udah diketahui yaitu 250 dikurang frekuensi kumulatif median yaitu 168. Kita bagi frekuensi median yaitu 100. Kemudian kali 10. Lalu 50,5 ditambah 250 dikurang 168 yaitu 82 dibagi 100. Ini kita turunkan ya, kali 10. Nah, lalu 50,5 ditambah 82 dibagi 100 memperoleh hasil 0,82 dikali 10. Lalu 50,5 ini ingat
kita harus mengutamakan perkalian terlebih dahulu. Jadi 0,82 dikali 10 sama dengan 8,2. Jadi mediannya adalah 50,5 ditambah 8,2 adalah 58,7. Jadi median pada tabel tersebut yaitu 58,7. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu modus. Modus ini merupakan angka atau nilai yang paling banyak. Nah, ini dia tabel 4 ini, maka dari itu kita akan menjawabnya dengan cara pertama kita akan menentukan titik tengah dari tabel tersebut. Titik tengah disimbolkan dengan X. Jadi untuk mendapatkan titik tengah pada nilai yang pertama yaitu 141 sampai 145 itu dengan cara 141 ditambah 145 dibagi 2 akan mendapatkan hasil 143. Kemudian 146 ditambah 150 dibagi 2 akan mendapatkan hasil 148. Lalu pada nomor yang ketiga yaitu 151 ditambah 155 dibagi 2 akan mendapatkan hasil 153. Lalu 156 ditambah 160 dibagi 2 akan mendapatkan hasil 158. Kemudian 161 ditambah 165 dibagi 2 akan mendapatkan hasil 163. Kemudian 166 ditambah 170 dibagi 2 akan mendapatkan hasil 168. Dan untuk memudahkan kita mencari modusnya, maka kita jumlahkan frekuensi tersebut. Maka dari itu kita tambah satu kotak lagi di bawah seperti ini. Lalu tulis ini jumlah. Lalu kita tambahkan frekuensi tersebut antara 2 tambah 4 tambah 8 tambah 12 ditambah 10 ditambah 4 dan akan memperoleh hasil 40. Nah, untuk itu maka modusnya yaitu mempunyai frekuensi yang terbanyak. Nah, yang mempunyai frekuensi terbanyak yaitu terletak pada nomor 4 dengan nilai 156 ditambah 156 sampai 160. Jadi ini modus dari tabel tersebut. Jadi modusnya adalah 12 dengan nilai 156 sampai 160. Nah, ini modusnya. Maka dari itu kita akan masuk rumus. Rumusnya yaitu modus sama dengan letak modus ditambah buka kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung dikali C. Nah, untuk memudahkan kita menjawabnya, maka kita tulis ini terlebih dahulu. Diketahui LMO artinya letak modus. Nah, letak modus pada nilai 156 sampai 160. Nah, kita ambil yang di awal ini 156 ini, kemudian kita kurangkan dengan 0,5. Nah, kenapa dikurang dengan 0,5? Karena udah ketentuan dari rumus letak modus. Dapat hasil 155,5. Selanjutnya D1. Nah, untuk D1 ini frekuensi dari kelas modus ini kita kurangkan dengan frekuensi sebelumnya. Jadi 12
dikurang 8 sama dengan 4. Lalu D2-nya ini frekuensi kelas modus ini kita kurangkan dengan angka setelahnya, yaitu jadi 12 dikurang 10 sama dengan 2. Jadi D2-nya sama dengan 2. Kemudian C merupakan panjang kelas antara 156 sampai 160. Dengan cara kita akan menghitungnya seperti 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, dan 165. Jadi panjang kelasnya ada 10. Nah, panjang kelas ini disebut dengan C. Dengan C yaitu 10. Nah, tinggal kita masukkan LMO. Letak modusnya yaitu 155,5 ditambah D1-nya udah diperoleh yaitu 4 per D1 tambah D2, D1-nya 4 ditambah D2-nya 2, kemudian dikali 10. Jadi 155,5 ditambah 4 per 4 tambah 2, 6 dikali 10. Kemudian 155,5 ditambah 4 dibagi 6 akan memperoleh hasil 0,66. Kemudian kali 10. Lalu 155,5 ditambah 0,66 dikali 10 mendapat hasil 3,3. Jadi modus sama dengan 155,5 ditambah 3,3 sama dengan 158,8. Nah, jadi modus pada tabel ini adalah 158,8, yaitu soal nomor 4 yaitu kuartil. Di sini saya mendapatkan tabel 5. Nah, datanya yaitu pertama, untuk memudahkan kita tulis nomor, kemudian data, kemudian frekuensinya. Yang pertama datanya yaitu 11 sampai 20 dengan frekuensi 2. Lalu yang kedua 21 sampai 30 dengan frekuensi 7. Lalu yang ketiga ada 31 sampai 40 dengan frekuensi 4. Lalu yang keempat ada 41 sampai 50 dengan frekuensi 6. Lalu yang kelima ada 51 sampai 60 dengan frekuensi 5. Dan yang terakhir ada nilai 61 sampai 70 dengan frekuensi 6. Nah, kemudian untuk mencari kuartil ini maka kita juga menggunakan frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif atau FK. Untuk memperoleh frekuensi kumulatif ini caranya yaitu yang pertama kita tulis frekuensi awalnya yaitu 2,
Kemudian 2 di sini kita tambahkan dengan angka 7 yang di sini, yaitu yang frekuensinya. Jadi 2 tambah 7 sama dengan 9. Lalu 9 ditambah 4 sama dengan 13. Lalu 13 ditambah 6 19. Lalu 19 ditambah 5 memperoleh hasil 24. Lalu 24 ditambah 6 memperoleh hasil 30. Nah, ingat untuk mempermudahkan kita, maka kita akan menjumlahkan frekuensi tersebut. Jadi kita menambahkan satu kotak di bawahnya. Tulis jumlah. Maka kita jumlahkan semua dari frekuensi tersebut, yaitu 2 tambah 7 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 6, yaitu 30. Nah, 30 ini termasuk N. Nah, setelah itu kita masukkan rumus kuartil 1 untuk menentukan kelas dari kuartil ini dengan cara Q1 sama dengan 1/4 dikali N. 1/4 dikali 30 sama dengan 7,5. Jadi Q1 sama dengan 7,5, artinya kelasnya berada di interval 9 karena harus lebih dari 7,5 ataupun kurang dari sama dengan 7,5. Jadi yang mendekat itu di interval yang kedua atau nomor 2 ini. Kelas Q1. Nah, jadi di sini ya. Kelas Q1-nya berada di sini. Q1. Nah, setelah kita mendapatkan kelas dari kuartil ini, maka kita akan memasukkan rumus kuartil ini. Itu rumusnya Q1 sama dengan LQ1 atau letak kuartil 1 ditambah 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif Q1 per frekuensi Q1 dikali C. Nah, untuk memudahkan kita harus mengetahui LQ1-nya itu LQ1-nya itu terletak pada nomor 2, yaitu antara 21 sampai 30. Nah, 21 ini kita kurangkan dengan 0,5. Jadi 21 dikurang 0,5 akan mendapat hasil 20,5. Lalu 1/4 N kita nggak perlu cair lagi karena kelasnya udah di sini, jadi tinggal masukkan ini saja 7,5. Nah, kemudian untuk frekuensi kumulatif kuartil 1 yaitu terletak sebelum di kelas kuartil, yaitu 2. Karena sebelum kelas kuartil kan di urutan nomor 2, jadi sebelumnya itu ada nomor 1 yang dimana frekuensi kumulatifnya itu 2. Lalu frekuensi kuartil 1 yaitu 7. Sedangkan C-nya kita hitung 21 sampai 30, kita hitung panjangnya dari 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi panjang kelasnya ada 10. Nah, tinggal kita masukkan LQ1 yaitu 20,5 ditambah 1/4 N yaitu 7,5 dikurang frekuensi kumulatif kuartil 1 yaitu 2 dibagi frekuensi kumulatif 1 yaitu 7 dikali 10. Jadi 20,5 ditambah
7,5 dikurang 2 akan mendapat hasil 5,5 dibagi 7 dikali 10. Selanjutnya 20,5 ditambah 5,5 dibagi 7 akan mendapatkan hasil 0,78, lalu dikali 10. Nah, selanjutnya 20,5 ditambah 0,78 kita kalikan dengan 10, yaitu hasilnya 7,8. Jadi kuartil 1 yaitu 20,5 ditambah 7,8 sama dengan 28,3. Nah, inilah kuartil 1 dari tabel 5. Soal kelima yaitu tentang desil 8. Saya tentang soal kelima yaitu tentang desil 8. Di sini saya mendapatkan tabel ke-8. Nah, terlebih dahulu kita tulis. Untuk memudahkan saya pakai nomor, kemudian tinggi badan, lalu frekuensi atau saya singkat dengan F. Nah, yang pertama yaitu 60 sampai 62 dengan frekuensi 5. Yang kedua 63 sampai 65 dengan frekuensi 18. Selanjutnya 66 sampai 68 dengan frekuensi 42. Nomor 4 yaitu 69 sampai 71 dengan frekuensi 27. Dan yang terakhir ada 72 sampai 74 dengan frekuensi 8. Nah, jadi ini dia tabel 8 dan kita akan mencari desil 8 dari tabel tersebut. Nah, untuk mencari desil 8 dari tabel tersebut, kita memerlukan frekuensi kumulatif atau yang saya singkat dengan FK. Dengan cara yang pertama kita tulis terlebih dahulu frekuensi awalnya yaitu 5. Kemudian 5 ini kita tambahkan dengan 18. Jadi 5 ditambah 18 akan memperoleh hasil 23. Lalu 23 ditambah 42 memperoleh hasil 65. Setelah itu 65 ditambah 27 memperoleh hasil 92. Lalu 92 ditambah 8 memperoleh hasil 100. Nah, untuk memudahkan kita maka kita harus menjumlahkan frekuensi tersebut. Nah, kita buat satu tabel di bawahnya, satu kotak. Kita tulis jumlah. Lalu kita tambahkan semua ini, frekuensi ini dari 5 tambah 18 tambah 42 tambah 27 tambah 8 akan memperoleh hasil 100. Nah, 100 ini juga disebut dengan N. Nah, setelah kita menulis frekuensi kumulatifnya, maka kita akan menentukan kelas dari desil 8 ini apa, yaitu dengan cara D8 sama dengan IN per 10. Jadi I-nya itu 8, itu desil yang keberapa? Karena ini D8, jadi 8 dikali 100 per 10. Jadi 800 dibagi 10 akan mendapatkan hasil 80. Jadi D8-nya atau kelas dari D8 ini yaitu 80.
kelas D8. Nah, jadi kita cari lebih dari 80 atau kurang dari sama dengan 80. Jadi terletak di nomor 4 dengan interval 69 sampai 71 dengan frekuensi 27 dan frekuensi kumulatif 92. Nah, ini merupakan kelas dari desil 8. Nah, setelah kita mengetahui kelas dari desil 8 ini, maka kita langsung memasukkan rumus dari desil 8 ini. Rumusnya yaitu D8 sama dengan LDI ditambah IN per 10 dikurang frekuensi kumulatif DI per FDI dikali 10. Nah, untuk memudahkan kita, maka kita harus mengetahui letak DI ini, yaitu letak desil ke, karena ini diminta desil 8, jadi letak dari desil 8 ini adalah, karena kita sudah mengetahui kelas dari desil 8, maka akan memudahkan kita untuk mengetahui letak desil 8 ini, yaitu berada di 69 sampai 71. Nah, karena ketentuan dari sananya memang, jadi kita ambil 69 ini, kita kurang dengan 0,5 dan akan mendapat hasil 68,5. Lalu IN per 10 kita nggak perlu cari lagi, karena sebelum mencari kelas kita sudah memakai rumus tersebut. Jadi langsung saja ke frekuensi kumulatif DI atau frekuensi kumulatif desil ke-8, yaitu yang sebelum dari kelas frekuensi kumulatif ini, yaitu 65. Lalu frekuensi D8 atau FDI, data desil yang ke-8 ini diminta. Jadi frekuensi desil ke-8 ini yaitu 27. C sama dengan, kita hitung dari 69 sampai 71, yaitu 69, 70, 71. Jadi panjangnya yaitu 3. Nah, setelah kita mengetahui ini, maka tinggal kita masukkan. Jadi L letak desil ke-8 yaitu 68,5 ditambah, langsung saja IN per 10 kita sudah ketahui yaitu 80 dikurang frekuensi kumulatif desil ke-8 yaitu 65 dibagi frekuensi desil ke-8 yaitu 27 dikali 10. Sorry, ini 3 ya, bukan 10 ya, karena C nya atau panjangnya itu 3, jadi 3. Lalu 68,5 ditambah hasil dari 80 dikurang 65 yaitu 15 dibagi 27 kali 3. Lalu 68,5 ditambah 15 dibagi 27 memperoleh hasil 0,55, kemudian kali 3. Nah, jadi 68,5 tambah 0,55 kali 3 yaitu 0,55 dikali 3 yaitu 1,65. Nah, jadi desil 8 dapat diketahui yaitu 60,5 ditambah 1,65 hasilnya 70,15. Nah, jadi desil 8 dari tabel ini adalah 70,15. Nah, soal yang ke-6 yaitu
presentil. Presentil 70. Di sini saya mendapatkan tabel yang ke-6. Nah, kita tulis terlebih dahulu nomor untuk memudahkan kita. Sini skor, lalu frekuensi F. Nah, yang pertama skornya ada 41 sampai 45 dengan frekuensi 10. Yang kedua ada 46 sampai 50 dengan frekuensi 12. Dan yang ketiga ada 51 sampai 55 dengan frekuensi 18. Dan yang keempat ada 56 sampai 60 dengan frekuensi 34. Dan yang kelima ada 61 sampai 65 dengan frekuensi 20. Lalu yang keenam ada 66 sampai 70 dengan frekuensi 6. Nah, ini tabel data kelompok untuk presentil 70. Nah, untuk menentukan presentil 70 ini kita menggunakan frekuensi kumulatif atau FK. Jadi pertama-tama kita tulis terlebih dahulu frekuensi awalnya yaitu 10. Lalu 10 ini tambahkan dengan 12 menghilang. Jadi 10 ditambah 12 sama dengan 22. Kemudian 22 ditambah 18 yaitu 40. Lalu 40 ditambah 34 yaitu 74. Kemudian 74 ditambah 20 yaitu 94. Kemudian 94 ditambah 6 100. Nah, untuk memudahkan kita maka saya akan menjumlahkan frekuensi ini yaitu dengan cara menambahkan satu kotak di bagian bawah. Kita tulis jumlah. Lalu kita tambahkan 10 tambah 12 tambah 18 tambah 34 ditambah 20 ditambah 6 yaitu 100. Nah, setelah kita menulis frekuensi kumulatif ini, maka kita akan menentukan kelas dari presentil 70 ini dengan cara P70 sama dengan IN per 100. Jadi I-nya yaitu 70, N-nya yaitu 100 per 100. Jadi mendapatkan hasil 70. Jadi letak jadi kelas pada presentil 70 yaitu 70. Presentil 70. Kita harus mencari yang lebih dari 70 atau yang kurang dari sama dengan 70 yaitu 74. Jadi kelasnya berada di nomor 4 dengan skor 56 sampai 60 dengan frekuensi 34 dan frekuensi kumulatif 74. Nah, ini kelas P70. Nah, setelah mendapatkan kelas dari presentil 70 ini, maka kita masukkan rumus, yaitu rumusnya P70 sama dengan LPI ditambah IN per 100 dikurang sigma FK PI per FPI dikali C dikali C. Nah, untuk memudahkan kita
kita tulis diketahui letak dari presentil 70 ini yaitu pada nomor 4, 5, 6 sampai 60. Lalu yang ini kita kurangkan dengan 0,5 akan mendapat hasil 55,5. Kemudian frekuensi kumulatif presentil 70 atau FKPI itu interval itu kelas sebelum kelas dari presentil 70 ini yaitu 40. Kemudian frekuensi presentil 70 atau FPI yaitu 34, sedangkan C-nya sama dengan 56 sampai 60. Kita hitung 56, 57, 58, 59, 60. Jadi panjangnya ada 5. Nah, kita tinggal masukkan letak presentil 70 yaitu 55,5 ditambah IN per 100. Sebelumnya kita sudah mencarinya yaitu mendapat hasil 70. Jadi langsung saja 70 dikurang sigma F frekuensi kumulatif presentil 70 yaitu 40 dibagi frekuensi presentil 70 yaitu 34 dikali 5. Jadi 55,5 ditambah 70 dikurang 40 akan mendapatkan hasil 30 dibagi 34 kali 5. Kemudian 55,5 ditambah 30 dibagi 34 mendapatkan hasil 0,88 dikali 5. Jadi 55,5 ditambah 0,88 dikali dengan 5, dan kita harus mengutamakan perkalian terlebih dahulu dan akan mendapatkan hasil 4,4. Jadi presentil dari 70 ini yaitu 55,5 ditambah 4,4 mendapatkan hasil 59,9. Nah, inilah hasil dari presentil 70 dari tabel 6, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau disingkat dengan SR. Di sini saya mendapatkan tabel ke-10. Nah, yang dimana ada nilai dan frekuensi. Untuk memudahkan, saya pakai nomor. Sini ada nilai. Di sini ada frekuensi atau F. Yang pertama nilainya ada 59 sampai 54 dengan frekuensi 8. Yang kedua 55 sampai 60 dengan frekuensi 15. Yang ketiga 61 sampai 66 dengan frekuensi 21. Dan yang keempat ada 67 sampai 72 dengan frekuensi 11. Dan yang kelima ada 73 sampai 78 dengan frekuensi 3. Dan yang terakhir ada 79 dengan frekuensi 84. 79 sampai 84 dengan frekuensi 2. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata ini kita perlu menggunakan F dikali X, kemudian titik tengah, kemudian X dikali X bar, kemudian F dikali
X dikurang X bar. Nah, yang pertama yaitu kita memerlukan yang namanya titik tengah atau yang biasa kita singkat dengan X. Nah, cara untuk mendapatkan X ini yaitu dengan cara 59 ditambah 54 dibagi 2 akan mendapatkan hasil 51,5. Selanjutnya 55 ditambah 60 dibagi 2 akan mendapatkan hasil 57,5. Kemudian 61 ditambah 66 dibagi 2 akan mendapatkan titik tengah 63,5. Kemudian 67 ditambah 72 dibagi 2 mendapatkan titik tengah 69,5. Kemudian 73 ditambah 78 dibagi 2 akan mendapat titik tengah 75,5. Kemudian 79 ditambah 84 dibagi 2 akan mendapatkan titik tengah 81,5. Nah, setelah X kemudian kita kalikan antara F dengan X. Jadi F kali X. Nah, 8 dikali 51,5 mendapatkan hasil 412. Lalu 15 dikali 57,5 yaitu hasilnya 862,5. Kemudian 21 dikali 63,5 mendapatkan hasil 1333,5. Lalu 11 dikali 69,5 akan mendapatkan hasil 764,5. Lalu 3 dikali 75,5 akan mendapatkan fx-nya yaitu 226,5. Dan yang terakhir yaitu 2 dikali 81,5 hasilnya adalah 163. Nah, setelah kita tulis fx-nya, kita akan memasuki nilai mutlak x dikurang x bar. Nah, sebelum kita memasuki pada tabel ini, kita harus mencari x barnya terlebih dahulu dengan cara x bar sama dengan sigma fx per sigma f. Sigma fx-nya kita belum mengetahui, maka dari itu kita harus menjumlahkan ini terlebih dahulu. Jadi kita jumlahkan antara 51,5, 57,5, 63,5, 69,5, 75,5, 81,5. Hasilnya yaitu 37. Salah. Kita sebelumnya kurang menyenangkan. Ya, saya tahu kita mikirnya kayak saya itu orang yang jutek, nggak ada senyum-senyumnya. Saya minta maaf sebetulnya karena memang itu bukan saya, dan itulah yang harus saya lakukan. Nah, sebelum memasuki x, nilai mutlak x dikurang x bar ini, kita harus menentukan jumlah dari f dikali x ini terlebih dahulu. Kita tambah satu kotak terlebih dahulu di sini. Kemudian kita tambahkan antara 8 tambah 15 tambah 21 ditambah 11 tambah 3 tambah 2 akan mendapatkan hasil 60 atau jumlah f. Kemudian x-nya itu nggak perlu, langsung ke f dikali x jumlahnya ini kita jumlahkan semuanya ini. Jadi jumlahnya yaitu 3762. Nah, setelah itu maka baru kita bisa masuk ke x bar, yaitu sigma fx per sigma f. Fx
X-nya udah ada ketahui jumlahnya, yaitu 3762 dibagi sigma F-nya yaitu 60. Jadi sama dengan 62,7. Nah, untuk mendapatkan X dikurang X bar ini, nilai mutlak ini, jadi caranya itu 51,5 dikurang 62,7, maka hasilnya akan negatif. Negatifnya menjadi hilang karena ada garis mutlak ini. Jadi 51,5 dikurang 62,7, hasilnya yaitu 11,2. Selanjutnya 57,5 dikurang 62,7, hasilnya 5,2. Lalu 63,5 dikurang 62,7, maka hasilnya 0,8. Selanjutnya 69,5 dikurang 62,7, hasilnya yaitu 6,8. Nah, setelah itu 75,5 dikurang 62,7, hasilnya 12,8. Lalu 81,5 dikurang 62,7, hasilnya 18,8. Nah, setelah kita menentukan garis mutlak dari X dikurang X bar ini, maka kita akan membuat satu tabel lagi di sampingnya, yaitu F dikali X, nilai mutlak X dikurang X bar. Nah, jadi F dikalikan dengan yang ini, jadi 8 dikali 11,2 mendapatkan hasil 89,6. Kemudian 15 dikali 5,2 mendapat hasil 78. Lalu 21 dikali 0,8 sama dengan 16,8. Kemudian 11 dikali 6,8 mendapatkan hasil 74,8. Lalu 3 dikali 12,8 mendapatkan hasil 38,4. Nah, selanjutnya yaitu 2 dikali 18,8, maka hasilnya 37,6. Selanjutnya yaitu setelah itu maka kita jumlahkan dari F dikali nilai mutlak X dikurang X bar ini. Dengan cara itu 89,6 ditambah 78 ditambah 16,8 ditambah 7 4,8 ditambah 3 8,4 ditambah 3 7,6, maka hasilnya mendapatkan 335,2. Nah, jadi setelah itu tinggal kita masukkan rumus. Nah, rumus simpangan rata-rata ini atau SR ini sama dengan, jadi rumusnya yaitu sigma F nilai mutlak X kurang X bar per sigma F. Jadi sigma F nilai mutlak X dikurang X bar yaitu 335,2 per sigma F yaitu 60, maka mendapatkan hasil 5,58. Nah, jadi simpangan rata-rata dari tabel 10 ini yaitu
5,58. Varians atau simbol dari varians ini yaitu S. Tabel ke 11 itu ada berat badan menggunakan nomor. Sini ada berat badan atau kita singkat saja menjadi BB. Berat badan, lalu ada F atau frekuensi. Nah, yang pertama yaitu 45 sampai 49 dengan frekuensi 3. Yang kedua 50 sampai 54 dengan frekuensi 6. Yang ketiga 55 sampai 59 dengan frekuensi 5. Selanjutnya ada 60 sampai 64 dengan frekuensi 7. Selanjutnya nomor 5 ada 65 sampai 69 dengan frekuensi 11. Yang keenam 70 sampai 74 dengan frekuensi 5. Yang keenam ada 75 sampai 79 dengan frekuensi 2. Dan yang terakhir ada 80 sampai 84 dengan frekuensi 1. Nah, di sini kita bawahnya kita tulis jumlah agar memudahkan kita nanti. Nah, setelah frekuensi yang kita tulis, selanjutnya yaitu kita akan menentukan titik tengah atau X. Nah, yang pertama yaitu 45 ditambah 49 dibagi 2 mendapatkan titik tengahnya yaitu 47. Nah, yang kedua 50 ditambah 54 dibagi 2 mendapatkan titik tengahnya yaitu 52. Selanjutnya 55 ditambah 59 dibagi 2 mendapatkan titik tengah 57. Selanjutnya 60 tambah 64 dibagi 2 mendapatkan titik tengah 62. Dan yang pada nomor 5 yaitu 65 tambah 69 dibagi 2 mendapatkan titik tengah 67. Selanjutnya 70 ditambah 74 dibagi 2 yaitu 72. Selanjutnya 75 ditambah 79 dibagi 2 mendapatkan nilai titik tengah 77. Dan yang ini 80 ditambah 84 dibagi 2 mendapatkan titik tengah 8, mendapatkan titik tengah 82.
Nah, ini kita belum jumlahkan. Pertama kita jumlahkan frekuensi ini, yaitu 3 tambah 6 tambah 5 tambah 7 tambah 11 tambah 5 tambah 2 tambah 1 dengan frekuensinya yaitu 40. Lalu kita akan mencari fx-nya. Nah, fx ini artinya f dikali dengan x. Jadi 3 dikali 47 sama dengan 141. Kemudian 6 dikali 52 yaitu 312. Lalu 5 dikali 57 yaitu 285. Kemudian 7 dikali 62 434. 11 dikali 67 737. 5 dikali 72 360. 2 dikali 77 154. 1 dikali 82 82. Nah, hasil dari fx ini kita harus jumlahkan semuanya, yaitu 141 ditambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini dan tambah ini menghasilkan 2505. Nah, sebelum memasuki x dikurang x bar, kita harus mencari x barnya terlebih dahulu dengan cara sigma fx per sigma f. Sigma fx-nya udah diketahui yaitu 2505 dibagi sigma f yaitu 40, maka hasilnya adalah 62,62. Nah, langsung saja karena x barnya sudah diketahui dan x-nya juga diketahui, maka 47 dikurang 62,62 maka mendapatkan hasil minus 15,62. Selanjutnya 52 dikurang 62,62 mendapatkan hasil minus 10,62. Selanjutnya 57 dikurang 62,62 mendapatkan hasil minus 5,62. Nah, ini 62 dikurang 62,62 mendapatkan hasil minus 0,62. Lalu 67 dikurang 62,62 mendapatkan hasil 4,38. Selanjutnya 72 dikurang 62,62 mendapatkan hasil 9,38. Lalu 77 dikurang 62,62 mendapatkan hasil 14,38. Dan yang terakhir 82 dikurang 62,62 mendapatkan hasil 19,38. Nah, setelah ini maka kita akan mencari x dikurang x bar kuadratkan. Artinya ini kita kali dengan dirinya sendiri, yaitu min 15,62 dikali min 15,62 maka mendapatkan hasil 243,98. Lalu min 10,62 dikali min 10,62 mendapatkan hasil 112,78. Dan yang untuk nomor 3 yaitu min 5,62 maka dipangkat 2 kan akan menjadi 31,58. Hanya 0,2 kita pangkatkan 2 akan menjadi 0,38. Lalu 4,38 kita kuadratkan akan menjadi 19,18. Lalu 9,38 kita kuadratkan akan menjadi 87,18.
Lalu 14,38 kita kuadratkan akan menjadi 206,78. Dan yang terakhir 19,38 kita kuadratkan akan menjadi 375,58. Nah, setelah X dikurang X bar pangkat 2 sudah, maka kita akan lanjut ke F dikali X dikurang X bar kuadrat. Maka ini kita kalikan dengan ini, maka akan mendapat hasil jadi 3 dikali 243,98 mendapatkan hasil 731,942. Dan seterusnya begitu. 6 kali 112,78 yaitu 676,68. Dan yang ketiga 5 dikali 31,58 akan mendapatkan hasil 157,9. Lalu 7 dikali 0,38 akan mendapatkan hasil 2,66. Lalu 11 dikali 19,18 akan mendapatkan hasil 217,8. Lalu 5 dikali 87,98 maka akan memperoleh hasil 439,9. Lalu 2 dikali 206,78 mendapatkan hasil 413,56. Lalu 1 dikali 375,58 mendapatkan hasilnya tetap karena dikali 1 ini ya. Nah karena ini tidak muat untuk kita menjumlahkan ininya, maka kita hapus terlebih dahulu yang X barnya karena X barnya sudah kita cari. Kita hapus ini. Jadi ini kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi total dari ini ada, yaitu 3016,02. Nah, setelah kita menjumlahkan ini, maka kita bisa memasuki rumus untuk varian sini, yang dimana rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma fx sigma f dikali x dikurang x bar pangkat 2 per sigma f. Kita menggunakan rumus ini karena n-nya itu lebih dari 30, jadi menggunakan rumus yang ini. Sedangkan kalau n-nya itu 30 atau kurang dari 30, maka menggunakan rumus sigma f dikali x dikurang x bar kuadrat dibagi sigma f dikurang 1. Tapi karena ini lebih dari 30, maka kita menggunakan rumus ini. Lalu kita masukkan yang sigma f sigma f dikali x dikurang x bar kuadrat yang mendapatkan hasil 3016,02 dibagi sigma f nya yaitu 40, maka akan mendapat hasil 75,40. Nah, jadi
Varians untuk tabel 11 ini yaitu x kuadrat sama dengan 75,40. Yaitu simpangan baku itu pada tabel 1, yang dimana tabel 1 ini ada nilai dan frekuensi. Kita tulis nomor agar memudahkan kita. Selanjutnya nilai, selanjutnya frekuensi atau F, yang ke satu yaitu 31 sampai 40 dengan frekuensi 3. Yang kedua 41 sampai 50 dengan frekuensi 5. Nomor 3 ada nilai 51 sampai 60 dengan frekuensi 10. Yang keempat 61 sampai 70 dengan frekuensi 11. Yang kelima 71 sampai 80 dengan frekuensi 8. Yang keenam 81 sampai 90 dengan frekuensi 3. Dan tidak lupa kita membuat satu kotak di bawah untuk penjumlahan. Lalu kita menjumlahkan F ini yaitu 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8 tambah 3 dan memperoleh hasil 40. Nah 40 ini termasuk N yaitu banyaknya data. Nah untuk mencari simpangan baku ini kita memerlukan yang namanya titik tengah atau X. X diperoleh dari 31 ditambah 40 dibagi 2 yaitu 35,5. Selanjutnya 41 ditambah 50 dibagi 2 yaitu 45,5. Yang ketiga 51 ditambah 60 dibagi 2 mendapatkan hasil titik tengah yaitu 55,5. Yang keempat 61 ditambah 70 dibagi 2 memperoleh hasil 65,5. Yang kelima 71 ditambah 80 dibagi 2 yaitu 75,5. Yang terakhir yaitu 81 ditambah 90, nilai titik tengahnya yaitu 85,5. Nah, setelah X maka kita akan mencari Fx. Artinya F dikali X. Jadi 3 dikali 35,5 memperoleh hasil 106,5. Lalu 5 dikali 4 5,5 mendapat hasil 227,5. Yang ketiga 10 dikali 5 5,5 memperoleh hasil 555. Yang keempat 11 dikali 65,5 mendapatkan hasil 720,5. Lalu 8 dikali 75,5 mendapatkan hasil 604. Untuk yang terakhir yaitu 3 dikali 85,5 mendapatkan hasil 256,5. 256,5. Nah, tidak lupa kita harus menjumlahkan F dikali X ini untuk memudahkan kita mencari rumusnya nanti.
Yaitu 106 kali 0,5 ditambah ini dan ditambah 256,5 memperoleh hasil 2470. Nah, setelah itu kita akan mencari X dikurang X bar. Nah, X-nya kan sudah kita ketahui, yang ini titik tengah. Sedangkan X bar kita belum mengetahuinya. Jadi, kita harus mencari X barnya terlebih dahulu. Cara mencari X bar yaitu X bar sama dengan sigma F, sigma Fx dibagi sigma F. Nah, jumlah dari sigma F yaitu 2470 dibagi sigma F yaitu 40. Maka X barnya adalah 61,75. Lalu titik tengah atau X ini kita kurangkan dengan X bar ini. Jadi 35,5 dikurang 61,75 memperoleh hasil 689, memperoleh hasil minus 26,25. Lalu 45,5 dikurang 61,75 memperoleh hasil 16,25. Lalu 55,5 dikurang 61,75, maka X dikurang X barnya yaitu minus 6,25. Lalu 65,5 dikurang 61,75, maka hasilnya 3,75. Kemudian 75,5 dikurang 61,75, maka hasilnya 13,75. Dan yang terakhir 85,5 kita kurangkan dengan 61,75 mendapatkan hasil 23,75. Nah, setelah X dikurang X bar, maka kita akan mencari X dikurang X bar kuadrat. Nah, maksudnya ini kita kalikan dengan angkanya sendiri. Artinya minus 26,25 dikali minus 26,25 akan memperoleh hasil 689,06. Lalu minus 16,25 dikali minus 16,25 akan mendapatkan hasil 264,06. Untuk yang ketiga, minus 6,25 kita akar kuadratkan maka akan menjadi 39,06. Yang ini 3,75 kita pangkatkan 2 maka akan menjadi 14,06. Untuk yang kelima yaitu 13,75 kita pangkatkan 2 maka akan menjadi 189,06. Selanjutnya 23,75 kita pangkatkan 2 maka akan menjadi 564,06. Nah, setelah kita mencari X dikurang X bar kuadrat, maka kita akan mengalihkan yang ini dengan F. Jadi, F buka kurung X dikurang X bar kuadrat. Maka 3 dikali 689,06 maka hasilnya 2067,18.
Lalu 5 dikali 264,06 maka mendapatkan hasil 132,0,3. Lalu untuk yang ini 10 dikali 39,06 maka hasilnya 390,6. Kemudian 11 dikali 14,06 maka hasilnya 154,66. Selanjutnya 8 dikali 189,06 maka hasilnya 1512,48. Dan untuk yang terakhir F dikali X kurang X bar pangkat 2. Jadi 3 dikali 564,06 maka hasilnya 1692,18. Nah, untuk hasil akhirnya maka kita akan menjumlahkan F buka kurung X dikurang X bar kuadrat ini kita jumlahkan dan akan mendapat hasil 7137,4. Nah, ini jumlah akhir dari ini. Nah, setelah itu kita akan memasuki rumus. Nah, rumusnya yaitu E sama dengan akar kuadrat rumusnya yaitu adalah E sama dengan akar kuadrat sigma F dikali buka kurung X dikurang X bar kuadrat dibagi sigma F. Maka sigma F kali X dikurang X bar kuadrat kita sudah mengetahui hasil akhirnya yaitu 7137,4 dibagi sigma F yaitu 40. Maka simpangan baku dari tabel 1 ini adalah 178,435. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.